The yellow champion. Pernah nggak sih kalian bayangin, gimana jadinya kalau seorang legenda yang udah tua, sakit-sakitan, dan tinggal nunggu waktu, harus berantem habis-habisan di negeri orang demi harga diri bangsanya? Di film terakhir ini, kita nggak cuma bakal lihat jurus Wing Chun yang makin mateng, tapi kita bakal lihat sisi rapuh seorang Ip Man sebagai seorang ayah. Dan yang paling gokil, kita bakal lihat gimana jadinya kalau kungfu ditantang langsung sama kekuatan brutal marinir Amerika di markas mereka sendiri. Siapin mental kalian. Karena ini adalah perjalanan terakhir sang guru, Ip Man 4, The Finale. Cerita dimulai tahun 1964. Ip Man sekarang udah tua, dan dia baru aja dapat kabar buruk kalau dia kena kanker tenggorokan gara-gara hobi ngerokoknya. Di sisi lain, hubungannya sama anaknya Ip Ching lagi panas banget. Ip Ching ini bandel, sering berantem di sekolah, dan akhirnya dikeluarin. Ip Man yang pengen masa depan anaknya cerah, mutusin buat pergi ke San Francisco, Amerika, buat nyariin sekolah sekaligus lihat peluang di sana. Sampai di Amerika, Ip Man langsung disambut sama murid kesayangannya, Bruce Lee. Bruce udah sukses di sana, tapi dia lagi jadi omongan di kalangan master kungfu lokal, karena dia berani ngajarin bela diri ke orang asing atau bule. Ip Man butuh surat rekomendasi dari perkumpulan orang Cina di sana, namanya CBA, yang dipimpin sama Master Wan. Tapi masalahnya, Master Wan ini benci banget sama Bruce Lee. Dia bilang ke Ip Man kalau mau surat itu, Ip Man harus bisa bikin Bruce berhenti ngajarin bule. Tentu aja Ip Man yang bijak nolak, karena menurut dia bela diri itu buat siapa aja. Akhirnya, surat nggak didapet, malah Ip Man dan Master Wan sempat adu tenaga di meja putar restoran yang keren banget. Pas lagi nyari sekolah buat anaknya, Ip Man gak sengaja ngeliat Yona, anaknya Master Wan, lagi dibully habis-habisan sama teman sekolahnya yang rasis. Ip Man turun tangan dan bantuin Yona pulang. Dari sini, Yona jadi akrab sama Ip Man. Tapi pas nganter pulang, Master Wan malah salah paham dan ngira Ip Man cuma mau manfaatin anaknya biar dapet surat rekomendasi. Konflik makin panas waktu, ada seorang sersan marinir Amerika yang rasis banget bernama Barton Geddes. Dia nganggep karate adalah bela diri paling hebat dan nganggep kungfu itu cuma sampah atau tarian gak berguna. Dia ngirim instruktur karatenya Colin buat bikin kacau di festival perayaan Tahun Baru Cina. Di sana, banyak master kungfu yang tumbang dihajar Colin. Ip Man yang tadinya cuma mau nonton, akhirnya naik ke panggung dan kasih pelajaran ke Colin lewat serangan Wing Chun yang super cepat sampai Colin gak berkutik. Geddes yang dengar anak buahnya kalah langsung murka. Dia datengin perkumpulan CBA, ngehancurin tempat itu, dan hajar Master Wan sampai masuk rumah sakit. Is that it? Is this your Pas di rumah sakit ini, Master Wan akhirnya sadar kalau Ip Man adalah orang baik. Dia minta maaf karena selama ini keras kepala. Melihat diskriminasi yang makin parah, Ip Man mutusin buat datangi markas marinir Amerika sendirian. Padahal saat itu kondisi fisiknya lagi drop banget karena kanker. Di sana, dia ditantang duel maut sama Barton Geddes di depan semua tentara. Pertarungan ini brutal banget.
Gedes punya tenaga yang gede dan serangan yang mematikan, sedangkan Ip Man harus main taktik. Ip Man sempat jatuh berkali-kali, tapi demi harga diri orang-orang Cina di sana, dia bangkit lagi. Di momen puncaknya, Ip Man pakai teknik serangan ke titik-titik vital yang bikin Gedes akhirnya tersungkur kalah. Semua tentara di sana cuma bisa diem terpaku lihat kekuatan kungfu yang sebenarnya. Cut! Liu Chen. Setelah semua masalah selesai, Ip Man dapat surat rekomendasi itu, tapi dia milih buat nggak sekolahin anaknya di Amerika. Dia sadar, tempat terbaik adalah di rumah. Dia pulang ke Hong Kong, baikan sama Ip Ching, dan minta anaknya buat videoin dia pas lagi latihan di wooden dummy atau boneka kayu, biar ilmunya bisa terus dipelajari. Film berakhir dengan adegan haru saat Ip Man meninggal dunia di tahun 1972. Di pemakamannya, Bruce Lee datang buat kasih penghormatan terakhir ke gurunya. Ip Man mungkin udah pergi, tapi warisannya soal kerendahan hati dan semangat pantang menyerah bakal hidup selamanya. Gimana menurut kalian? Apakah duel terakhir tadi adalah yang paling epik dari semua seri Ip Man? Kalau kalian suka sama rangkuman ini, jangan lupa tulis di kolom komentar film apa lagi yang harus kita bahas selanjutnya.